Tadi Bapak Menko PMK sebelum sholat Jumat melaporkan beberapa hal penting kepada Wakil Presiden, terutama yang terkait dengan hasil kunjungan beliau ke Papua. Kesempatan bahwa memang Wakil Presiden berencana akan berkunjung kembali ke Papua pada tanggal 4 September dan rencananya akan berkantor di sana dengan sejumlah menteri. Nah, laporan tadi sangat penting buat Wakil Presiden yang nanti akan langsung dibicarakan oleh Pak Menko PMK. Dan dari hasil pertemuan tadi, rencananya juga akan ada semacam rapat kecil tapi penting menjelang Wakil Presiden berangkat ke Papua. Untuk lebih rincinya, monggo Pak Menko PMK di sini kesempatan juga ada Pak Felix yang membidangi Papua untuk menjelaskan. Monggo, Menko. Ya, terima kasih Pak Staf Khusus Pak Yai Mas Widodowi yang telah memberikan pengantar. Sebetulnya disampaikan sudah cukup pengantarnya. Jadi saya memang beberapa kali dalam waktu yang sangat berdekatan berkunjung ke kunjungan kerja ke Papua, pertama untuk melakukan pemantauan, pemanfaatan, inventaris dan properti PON. Sampai seberapa itu dimanfaatkan dan bagaimana perawatannya, terutama venue-venue yang ada. Kemudian yang kedua, meninjau lokasi-lokasi yang masih dianggap bermasalah, yang kebetulan kedua-duanya di Provinsi Papua Tengah. Papua Tengah, yaitu di Kabupaten Dogiai, yaitu ada sedikit kerusuhan dan ada pembakaran rumah dan ruko yang ada di Dogiai. Kemudian yang kedua yaitu terjadi kelangkaan makanan atau kelaparan di Kabupaten Puncak, terutama di 3 distrik, yaitu distrik Aga Dugame, kemudian distrik Lambewi dan Nori. Ini kebetulan tiga-tiganya berada di lembah Aga Dugame. Jadi itu dalam satu lembah ada 3 distrik. Ya, kebetulan tiga-tiganya mengalami nasib yang sama, yaitu terjadi krisis pangan akibat anomali cuaca, yaitu turunnya hujan es dibarengi dengan kabut salju yang itu mengakibatkan makanan pokok mereka, bahan makanan pokok mereka yang berupa umbi-umbian itu membusuk dan kalau dimakan beracun. Nah itu kita turun segera untuk mengatasi itu, tentu saja tanpa meninggalkan peranan pemerintah daerah, yaitu Provinsi Papua Tengah dan Bupati Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak. Tapi memang kita pertimbangkan kalau itu hanya diatasi oleh daerah itu tidak mungkin bisa ditangani dengan cepat. Karena itu saya melibatkan BNPB, Kementerian Sosial, kemudian juga Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, untuk kita ajak duduk bersama untuk menyelesaikan masalah supaya lebih komprehensif, tidak hanya sepenggal-penggal, dan nanti bahan-bahan yang akan kami sampaikan kepada Bapak Wapres ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan masukan awal sebelum beliau nanti akan berkoordinasi sekaligus mengantor di Papua. Ada beberapa hal yang sudah saya laporkan. Pertama, mengenai penanganan kelangkaan makanan sekarang sudah bisa disuplai dengan rutin. Kita siapkan stok pangan di Timika dan kemudian kita supply secara tiap hari secara ajak ke sasaran, yaitu di Kabupaten di Aga melalui Bandara Aga Dugame, atau kalau tidak bisa melalui Sinak, karena di Aga Dugame ini agak sulit ya. Pertama itu daerah ketinggiannya 9.000 kaki atau 4.000 meter, sehingga hanya pesawat-pesawat kecil, karavan yang bisa turun ke sana, dan tidak semua pilot punya sertifikat untuk bisa landing di situ.
Kemudian juga tidak semua maskapai membolehkan pesawatnya turun di situ karena belum ada Koramil, belum ada Polsek. Jadi itu 3 distrik itu masih betul-betul nggak ada keamanan. Karena kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Pangdam supaya akan segera dibentuk satuan pengamanan yang statis ya sifatnya berada di situ. Dan sekarang ini kita sedang membangun gudang pangan di Agagulami. Ya. Terus kita pantau melalui dana dari BNPB. Mudah-mudahan 1 bulan ini sudah clear, sudah selesai sehingga nanti bisa digunakan untuk menstok pangan untuk kebutuhan 3 bulan ke depan ketika masyarakat ini masih membutuhkan. Kemudian juga untuk jangka panjang itu akan memperpanjang salah satu runway yaitu Sinak yang dengan kalau nanti runway itu bisa dibangun diperpanjang itu pesawat besar seperti Hercules bisa landing di situ. Kalau Hercules bisa landing di situ maka bukan hanya bahan pangan saja yang bisa diangkut tetapi termasuk material untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan darat yang sekarang memang masih sangat-sangat belum memadai, yang itu kalau nanti sudah bisa dibangun, maka Bandara Sinak ini bisa menjadi pusat penerbangan untuk seluruh sebagian besar distrik yang ada di bukan hanya di Papua Tengah, tapi termasuk Papua Pegunungan. Karena itu nanti akan melalui Wamena sampai ke Sinak itu akan saya mohon tadi arah dari Bapak Presiden, Pak Wapres, mudah-mudahan itu bisa nanti menjadi bagian dari pembicaraan ketika kita akan rakor di Wamena nanti. Saya kira itu beberapa poin. Saya juga melaporkan tentang perkembangan penanganan stunting sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan nanti September ini hasil survei stunting nanti bisa betul-betul bisa sudah di bawah 20%. Syukur-syukur sudah mendekati 14% sehingga target Bapak Presiden tahun 2024 kita stunting kita sudah 14% itu bisa terpenuhi. Untuk beberapa daerah, kabupaten, kota sudah di bawah 10%. Tetapi memang masih banyak yang di atas 30%. Sehingga secara agregat mungkin bisa 14, tetapi secara parsial masih banyak yang memang masih di atas 14%. Karena itu ini kita perlu kerja keras untuk mengusulkan. Kemudian masalah saya juga melaporkan sesuai dengan tugas saya sebagai pembantu beliau di bidang penanganan kemiskinan. Alhamdulillah kemiskinan ekstrim yang itu memang sedang menjadi fokus perhatian kita itu mengalami penurunan 0,62% dalam waktu 6 bulan. Jadi per September 2022 sampai Maret 2023 angka kemiskinan ekstrim kita turun dari 1,72% sekarang menjadi 1,12%. Mudah-mudahan survei September nanti angka kemiskinan ekstrim kita sudah di bawah 1 sehingga target dari Bapak Presiden juga yaitu 2024 nanti kemiskinan ekstrim 0 atau mendekati 0 itu betul-betul bisa terrealisasi. Itu aja. Terima kasih. Oke, demikian ada 3 hal ya. Jadi pertama soal Papua, yang kedua soal stunting, dan yang ketiga soal kemiskinan ekstrim. Mungkin ada tambahan dari Pak Felix? Pak Wapres akan berapa lama di sana besok rencananya? Pak Wapres itu akan berkantor di sana kira-kira 2-3 hari. Setelah itu juga mungkin akan berkunjung ke beberapa daerah. Beberapa daerah itu mana aja sih? Apakah juga akan mengunjungi daerah yang mengalami kelaparan kemarin gitu di Agandagulme? Nanti finalisasinya akan ditentukan setelah melakukan rapat bersama dengan Bapak Menko PMK dan Menko Polhukam. Menterinya siapa aja Pak yang akan ikut Pak? Yang sudah pasti Bapak Menko Polhukam bersedia untuk hadir. Kemudian ada Panglima juga akan hadir, beberapa menteri yang sudah menyanggupi itu antara lain Menteri Koperasi, Menteri PUPR, dan Menteri Investasi yang siap sedia. Fokus perhatian kunjungan Pak Wapres nanti itu apa Pak? Kalau kemarin itu banyak infrastruktur yang pembangunan. Kalau yang ini sama Pak? Ya pertama saya kira kan kemarin itu banyak soal yang dilaporkan belum selesai. Jadi akan ada dua rapat penting saya kira yang akan diadakan oleh Wakil Presiden, yaitu mendengar berbagai keluhan dari para PLT Gubernur dan Bupati. Seperti apa keluhan mereka itu akan dikumpulkan dan yang lain apa lagi? Iya. Yang jelas melengkapi beliau, jadi kita akan konsolidasi 6 gubernur untuk langkah-langkah percepatan pembangunan untuk memadukan langkah pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan, dan ditambah juga untuk memetakan
wilayah-wilayah yang selama ini juga menjadi perhatian utama, terutama Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah. Bagaimana dari Bapak Menko sampaikan strategi yang terpadu, strategi yang holistik, keseimbangan antara kedua pendekatan. Ditambah dengan kita akan berkantor untuk Bapak Wakil Presiden akan mendengar berbagai segmen sosial, baik dari olahragawan, budayawan, dan pegiat kemanusiaan dan HAM. Terakhir akan kunjungan ke pihak untuk penanganan sanitasi dan juga persiapan sel terus. Maaf Pak, yang biak penanganan apa? Sanitasi dan juga persiapan sel. Tapi Pak, soal artinya penekanannya akan lebih banyak pada pendekatan keamanan yang akan Enggak begitu. Bukan, maksudnya rapatnya kan akan membicarakan soal keamanan yang masih belum kondusif di Papua gitu ya Pak? Bukan. Saya kira begini. Jadi gabungan antara pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan itu seperti apa yang efektif itu, dan itu masukan juga dari PMK tadi itu ya. Jadi dan yang lebih penting lagi, Wapres ingin mendengar seperti apa yang dikeluhkan oleh para PLT gubernur di sana. Contoh kemarin ketika berkunjung ke Sorong misalnya ada problem kek ya, kek kawasan khusus. Saya kira itu sangat penting sebenarnya kalau itu bisa terrealisasi, tapi hambatannya kemarin akan dijelaskan misalnya ini di rapat gabungan. Ya termasuk ini ya memfinalkan infrastruktur yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, yaitu Trans Papua. Nah itu akan kita kaji ulang, bagian-bagian mana yang masih belum terselesaikan, akan kita lakukan pengkajian. Salah satu usulan dari pimpinan Pemprov daerah untuk mengakses ke wilayah Puncak, kemudian Pegunungan Tengah, dan juga pegunungan itu sebagian tidak bisa lewat Nabire, tetapi lewat Wamena, walaupun lain provinsi gitu, karena tidak lebih dekat. Karena itu kita akan mengejar selesainya perpanjangan Bandara Sinak. Runway-nya itu akan kita perpanjang berapa, sudah 400 ya. Itu nanti kalau sudah itu Hercules bisa landing di sana, sehingga material-material yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur bisa diangkut, sehingga nanti pembangunan darat bisa jalan.